Panatua Zaesin ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah hadir like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaesin. Semoga kalian dimudahkan rezekinya dan sehat selalu amin. Kita lanjutkan perjalanan alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Chapter 1008, Memasuki Blood Pool. Perubahan mendadak yang tak terduga dalam situasi menyebabkan semua orang yang hadir menjadi terkejut. Pada saat mereka pulih, mereka hanya melihat pria berpakaian putih di tanah. Hati semua orang selain kelompok 4 orang Feng King Er merasakan kedinginan. Tatapan mereka mengandung ketakutan tambahan ketika melihat Xiao Yan. Tubuh pria berpakaian putih itu runtuh di batu besar. Tubuhnya ditutupi dengan jejak darah dan tanpa sadar berkedut. Pukulan dari Xiao Yan sebelumnya mungkin tidak mengambil nyawanya, tetapi itu membuatnya tidak bisa bergerak. Dengan kekuatannya sebagai bintang 7 Do Huang, tidak mungkin baginya untuk menahan pukulan dari Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyapu dengan acuh tak acuh atas orang ini. Dia perlahan berbalik dan dinginnya wajahnya dengan cepat meleleh. Dia tersenyum kepada orang lain dan dengan lembut bertanya, apakah tidak ada jumlah orang yang tepat sekarang? Petik 1. Pandangan Feng King Er menyapu wajah Xiao Yan. Dia dengan dingin tertawa, kamu sangat sombong. Sepertinya Pavilion Wind Lightning aku tidak dapat dibandingkan dengan kamu ketika melakukan hal-hal seperti itu. Petik 1. Xiao Yan hanya tersenyum di wajah ejekan dalam nada Feng King Er. Dia berkata, ini hanyalah kasus orang lemah yang dimakan. Namun, aku tidak mengerti bagaimana aku bisa lebih sombong daripada Wind Lightning Pavilion karena telah manuver beberapa elit Dozongs untuk mengelilingi aku. Seseorang hampir tidak dapat menemukan banyak orang yang memiliki kemurahan hati seperti itu. Petik 1. Jika Heaven Mountain Blood Pool tidak akan muncul, aku benar-benar ingin menguji kamu untuk melihat tingkat kamu berada di gunung mata surga ini. Bantuan eksternal tempat tidak dapat dijangkau. Kilau dingin melintas mata Feng King Er saat dia menantang. Jika Miss Feng ingin mencobanya, dia dapat melakukannya kapan saja. Xiao Yan tertawa lemah. Nya benar-benar cara acuh tak acuh menyebabkan Feng King Er menjadi marah. Namun, dia hanya bisa menekan kemarahan di hatinya ketika dia melirik mulut gunung berapi. The Heaven Mountain Blood Pool akan segera muncul. Dia harus cepat masuk dan menyerap energi aneh di dalamnya secepat mungkin. Ada sejumlah energi yang terbatas di dalam surga Mountain Blood Pool. Jika dia bisa menyerap sedikit lebih banyak, ini sedikit lebih mungkin dapat memutuskan apakah dia akan menerobos kelas Do Huang. Xiao Yan mengabaikan Feng King Er setelah melihat bahwa itu dia telah menjadi tenang. Dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran, dan bertanya dengan wajah berseri-seri, apakah kamu baik-baik saja? Nalan Yanran terkejut ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum. Tiba-tiba, dia merasakan ujung hidungnya menjadi berair. Perasaan ini dilindungi oleh seorang pria tampaknya menjadi berbeda dari perasaan Yun Yun memberinya. Itu padat dan aman. Di balik punggung kurus ini, dia sepertinya bisa benar-benar merilekskan hatinya. Namun, alasan mengatakan kepadanya bahwa itu kenikmatan tenang semacam ini hanya akan ada untuk sementara waktu. Mungkin itu akan hilang setelah dia meninggalkan gunung mata langit ini. Sudut mulut Nalan Yanran tanpa sadar terangkat dalam ejekan diri ketika dia memikirkan hal ini. Pada satu titik, dia bisa menikmati perasaan seperti itu untuk seluruh hidupnya. Namun, itu akhirnya dihancurkan olehnya. Apakah ini dianggap menuai apa yang aku taburkan? Suara lembut yang tak terdengar lembut dari mulut Nalan Yanran. Namun, itu secara tidak sengaja memasuki telinga Xiao Yan. Langkahnya sejenak berhenti sebelum dia berjalan berdampingan dengan dia ke puncak lereng. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir merah bawahnya lebih keras ketika dia merasakan Xiao Yan berjalan di dekatnya. Dia perlahan berbalik dan melihat punggung kurus. Ketika dia akan berbicara, suara menggelegar jiwa tiba-tiba ditularkan dari langit. Suara petir yang tiba-tiba muncul juga mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat gelombang energi berwarna-warni di langit tiba-tiba berhenti menyebar. Sebuah spiral berwarna-warni yang sangat besar muncul di mulut gunung berapi. Sementara perlahan-lahan berputar, Xiao Yan dan yang lainnya bisa merasakan energi megah yang sangat menakutkan yang berkumpul di langit dengan liar. Apakah kolam darah akan muncul? Joy muncul di mata kelompok Xiao Yan ketika mereka melihat perubahan yang tidak biasa di langit. Mengikuti munculnya pusaran energi yang sangat besar dan berwarna-warni ini di langit, energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi. Gelombang energi mengalir ke dalam pusaran seperti kain berwarna-warni,
menyebabkan kecepatan spiral meningkat. Badai juga muncul entah dari mana, mengikuti peningkatan kecepatan rotasi spiral. Suara bersiul merajalela di puncak gunung sebagai badai menembus puncak gunung seperti ujung pisau. Ini meninggalkan beberapa retakan tebal di beberapa batu besar di tengah gelombang suara, cici. Powerful Douki melonjak dari tubuh kelompok Xiaoyan. Tubuh mereka seperti batu yang berdiri tanpa bergerak di lereng yang tinggi. Kebanyakan orang yang tiba di sini dianggap sebagai orang-orang top dari generasi muda di wilayah utara Central Plains. Secara alami tidak ada orang lemah di antara mereka. Ukuran spiral energi menjadi lebih besar di langit, dan energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Pada saat tertentu, kecepatan berputar akhirnya berkurang. Tiba-tiba, spiral berhenti sejenak sebelum cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari tengah spiral. Bang! Petik 1. Cahaya intens yang tiba-tiba pada dasarnya menutupi seluruh Heaven Eye Mountain Range. Pada saat ini, kabut tebal yang menyelimuti pegunungan telah menjadi lebih tipis di tengah cahaya ini. Spiral energi tiba-tiba berhenti saat cahaya yang kuat muncul. Segera, sebuah pilar energi yang berukuran ratusan kaki memancarkan, bang, seperti bola meriam. Itu meledak dari spiral, arahnya menjadi mulut gunung berapi di bawah. Ekspresi Xiaoyan dan yang lainnya sedikit berubah di hadapan pilar cahaya energi yang menakutkan ini. Tubuh mereka dengan cepat menarik diri. Bang! Petik 1. Kecepatan pilar cahaya sangat cepat. Dalam sekejap, itu dengan keras mendarat di mulut gunung berapi. Segera, gelombang udara besar menyapu dan batuan aneh di sekitarnya segera diledakkan. Kaki Xiaoyan dan yang lainnya bergesekan dengan tanah saat mereka mundur hampir 10 meter lebih. Baru kemudian secara perlahan mereka menstabilkan tubuh mereka. Mereka melihat puncak gunung yang menjadi kosong dalam sekejap mata, dan tanpa sadar menghapus keringat dingin di dahi mereka. Mengangkat mata mereka, mereka bisa melihat bahwa itu mulut gunung berapi itu diserap dengan cahaya berwarna-warni yang padat. Gelombang energi kuat, yang luar biasa padat, beriak di dalamnya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk masuk ke Heaven Mountain Blood Pool, silakan bergerak. Sosok Jinsi melayang dari tempat yang jauh sebelum akhirnya mendarat. Ada 2 tikus besar menelan emas di belakangnya. Kegembiraan yang sulit untuk dihapus langsung melintas di mata Feng Qing'er dan yang lainnya ketika kata-katanya terdengar. Tubuh mereka bergerak dan mereka dengan cepat melepaskan kecepatan tercepat mereka, berubah menjadi beberapa sinar cahaya yang terbang ke mulut gunung berapi. Dengan cara yang seperti kilat, Xiaoyan melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan liar menuduh. Hatinya tanpa sadar tertawa, setelah meraih pergelangan tangan Nalan Yanran dari belakangnya, tubuhnya bergerak dan dengan cepat melesat maju. Ingat, jangan terlalu jauh ke dalam Heaven Mountain Blood Pool. Kamu harus cepat menyerap energi begitu masuk. Ini adalah kesempatan yang sulit didapat. Xiaoyan dengan cepat mengingatkan Nalan Yanran sementara dia melintas ke depan. Ya, Nalan Yanran tidak menentang Xiaoyan menariknya. Sebaliknya, dia dengan lembut mengangguk. Tidak perlu menunggu aku setelah kamu keluar dari Heaven Mountain Blood Pool. Aku mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Tubuh Xiaoyan bergerak dan muncul di mulut gunung berapi. Dia secara acak mengucapkan beberapa kata ketika dia melakukannya. Setelah itu, matanya menyapu mulut gunung berapi dan takjub muncul ke permukaan. Pada saat ini, mulut gunung berapi yang sangat besar dipenuhi dengan energi yang padat dan berwarna. Tampak luar biasa cantik. Selain itu, hal yang paling menarik adalah kolam renang merah yang menarik di tengah gunung berapi. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, kelompok Xiaoyan masih bisa melihat bahwa itu bagian dalam kolam darah surga gunung dipenuhi dengan cairan merah yang tidak biasa. Xiaoyan bisa merasakan bahwa itu penuh dengan energi yang kaya. Apakah itu kolam darah surgawi? Petik 2. Sebuah pandangan yang dipanaskan muncul di mata Xiaoyan saat dia menatap pool darah yang tidak biasa. Setelah itu, dia melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan liar bergegas menuju Blood Pool. Jari-jarinya ditekan ke tanah, dan dia bergegas menuju Heaven Mountain Blood Pool sambil menarik Nalan Yanran bersama. Ukuran mulut gunung berapi ini sangat besar. Namun, Xiaoyan berhasil menutupi jarak dalam setengah menit dengan kecepatannya. Pada saat dia bergegas, bagaimanapun, dia secara kebetulan berhasil melihat Feng Qing'er dan yang lainnya menyerang ke dalam Blood Pool, memancarkan suara cipratan saat mereka melakukannya. Xiaoyan merasa agak putus asa ketika melihat orang-orang ini sangat cemas.
Namun, ini beruntung bahwa itu targetnya adalah dasar dari Blood Pool. Kalau tidak, akan sangat menyenangkan jika dia berkompetisi dengan orang-orang ini dalam hal kegilaan. The Heaven Mountain Blood Pool sekitar 70 hingga 80 kaki atau lebih, dan tidak bisa dianggap terlalu besar. Namun, itu lebih dari cukup untuk mengakomodasi Xiao Yan dan yang lainnya. Melihat kolam darah dari dekat, Xiao Yan merasa bahwa itu perasaan yang tidak biasa itu menjadi lebih padat. Energi berwarna merah tampaknya tidak jauh berbeda dari darah segar. Itu kental dan merah. Beberapa gelembung seperti darah juga akan berulang kali muncul di permukaan kolam darah. Gelombang energi berwarna darah yang lebat perlahan-lahan dipancarkan seperti asap. Ini memang layak menjadi tempat misterius yang dapat membantu seseorang menembus kemacetan. Jumlah energi yang mengejutkan yang dikumpulkan adalah pada tingkat yang aku lihat untuk pertama kalinya. Xiao Yan menghela napas dalam hatinya. Dia menoleh kenalan Yanran dan tersenyum sambil berkata, "Kamu harus masuk. Meskipun kamu belum mencapai puncak kelas Do Huang, berendam di dalamnya akan tetap bermanfaat bagi kamu." Petik 1. Nalan Yanran mengangguk sedikit. Dia menempatkan rubah putih di tangannya dengan lembut di samping Blood Pool. Setelah itu, matanya yang cantik berhenti di wajah Xiao Yan saat dia berbisik, "Terima kasih banyak, kamu. Jika kamu ingin menemukan guru di masa depan, kamu mungkin bisa menuju ke Flower Sect." Petik 1. Nalan Yanran tidak menunggu Xiao Yan menanyakannya lebih detail setelah dia berbicara. Tubuhnya bergerak dan dia terjun ke kolam darah seperti putri. Duyung, Flower Sect, salah satu yang disebut dua sekte. Petik 2. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat punggung Nalan Yanran menghilang di dalam kolam darah. Namun, dia tidak punya waktu untuk merenungkan tentang bagaimana Yun Yun berhasil berinteraksi dengan faksi tersebut. Namun demikian, dia ingat ini di dalam hatinya. Tubuhnya melompat ke depan dan mendarat ke dalam Blood Pool dengan suara keras. Mulut gunung berapi perlahan menjadi tenang setelah masuk kelompok ke dalam kolam darah. Hanya angin liar terus mengamuk, membentuk badai bersiul dalam proses. Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan. Xiao Yan tetap stay duduk sambil minum kopi. Chapter 1009, Pelatihan Tersembunyi di Kolam Darah. Hal pertama yang dirasakan Xiao Yan setelah mengisi daya ke dalam Blood Pool adalah energi murni dengan kepadatan yang luar biasa. Jade Green Douki berlama-lama di sekitar tubuhnya, benar-benar mengisolasi cairan berwarna darah di sekitarnya dalam prosesnya. Dia tidak menyerap energi di tempat ini. Sebaliknya, dia berenang ke dasar Blood Pool setelah berhenti sejenak. Cairan merah di Blood Pool cukup kental. Itu seperti darah segar. Visibilitas telah memperpendek tempat ini. Bahkan ketika seseorang berenang, seseorang akan merasakan perlawanan yang cukup kuat. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan tertegun adalah kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan merah darah. Perasaan ini seperti kabut labirin aneh yang dia temui di hutan sebelumnya. Meskipun kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan berwarna merah darah, Xiao Yan masih bisa samar-samar merasakan bahwa itu ada sesuatu yang gila menyerap energi di dalam kolam darah tidak jauh darinya. Jelas, itu seharusnya Feng King Er dan yang lainnya. Tubuh Xiao Yan berhenti sejenak. Dia ragu sejenak saat pandangannya melihat ke dasar pool darah. Karena penglihatannya terhalang, semua yang bisa dilihatnya adalah merah gelap yang tenang. Sepintas, itu memberi seseorang perasaan yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tulang emas gelap muncul di dalamnya. Dia memegangnya erat-erat, mengatupkan giginya, dan bergerak, menembus cairan berwarna merah dalam prosesnya. Setelah itu, dia dengan cepat berenang ke arah bawah. Selanjutnya Xiao Yan berasal dari permukaan kolam darah, energi yang berwarna merah cair yang terkandung juga menjadi lebih padat dan lebih murni. Namun, Xiao Yan jelas mengerti bahwa itu energi berwarna merah ini terkontaminasi dengan racun api yang sangat kaya. Jenis racun api ini tidak terbentuk secara alami dengan energi. Sebaliknya, itu telah merembes keluar dari gunung berapi ini. Kolam darah Bukit Surgawi ini seharusnya berada di tengah-tengah gunung api di mana racun api adalah yang paling liar dan penuh kekerasan. Xiao Yan telah melihat sesuatu seperti racun api ini saat itu di menara pemurnian Ki dari Sky of the Inner Academy. Namun, dua racun api ini jelas berada pada dua tingkat yang berbeda.
Gunung berapi Heavenly Mountain ini telah ada selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Akumulasi racun api sangat menakutkan. Jika tidak, itu tidak akan mungkin untuk melukai Jin Si begitu banyak. Seorang elit Douzong tidak lemah. Api hijau giok mengelilingi tubuh Xiao Yan. Suhu yang menakutkan menyebabkan energi merah darah di sekitarnya untuk benar-benar menguap. Racun api yang terkandung dalam energi berwarna merah secara paksa diusir oleh api, dan tidak dapat menyentuh tubuh Xiao Yan. Setelah keturunan terus-menerus ini berlangsung selama sekitar 10 menit, tengkorak emas keemasan di tangan Xiao Yan akhirnya menjadi panas, dan cahaya merembes keluar darinya. Hati Xiao Yan bersukacita ketika dia melihat reaksi tengkorak. Kecepatan berenangnya sedikit demi sedikit melambat sebelum tubuhnya berhenti. Tatapannya panas saat dia melihat ke bawah. Ruang di tempat itu samar-samar mengandung perasaan terdistorsi. Sejumlah besar cairan berwarna merah tampak seolah-olah telah bertemu dengan penghalang tak terlihat, memaksanya untuk terpisah. Apakah ini penghalang spasial? Kesendirian melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat ruang yang terdistorsi. Dia samar-samar merasakan kekuatan besar dari benda ini. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, akan sulit baginya untuk memasukinya. Xiao Yan perlahan mengangkat tengkorak berwarna keemasan di tangannya. Setelah itu, dia dengan lembut menempatkannya pada penghalang spasial yang tak terlihat. Segera, tengkorak itu memancarkan cahaya yang kuat saat riak melingkar naik dari penghalang ruang. Segera, sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang muncul di depan Xiao Yan. Kesungguhan di wajah Xiao Yan menjadi lebih intens saat melihat terowongan ini. Dia mengembalikan tengkorak itu ke storage ring dan menghirup nafas dalam-dalam. The Glass Lotus Heart Flame melonjak keluar dan benar-benar melilit tubuhnya. Hanya setelah menerapkan tindakan pencegahan ini, Xiao Yan dengan tenang bersantai. Tubuhnya bergerak dan dia dengan hati-hati berenang ke terowongan. Tubuh Xiao Yan baru saja melewati terowongan ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan kuat yang melonjak. Tubuhnya segera tenggelam lebih dari selusin meter sebelum menstabilkan. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiao Yan mulai mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Daerah ini yang disegel oleh penghalang spasial tidak terlalu besar. Ukurannya pasti kurang dari 100 kaki. Viskositas energi darah merah di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan ketika dia menggerakkan lengannya, dia akan merasakan resistance yang 10 kali lebih kuat dari yang ada di atas. Semacam cahaya gelap keabu-abuan dicampur dengan cairan berwarna kental darah ini. Cahaya itu memancarkan bau amis yang samar. Setiap kali cahaya berwarna keabu-abuan ini mendarat di api giok hijau di sekitar tubuh Xiao Yan, mereka akan segera meledak. Pada saat yang sama, nyala api akan bergetar. Apakah ini racun api gunung surga? Kekuatan korosifnya sebenarnya menakutkan. Tidak heran bahkan seorang ahli seperti Jin Si tidak berani tinggal lama di tempat ini. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ekspresinya serius ketika dia melihat ke atas titik-titik cahaya yang tebal dan abu-abu. Di bawah Xiao Yan adalah permukaan yang tidak rata yang dipenuhi dengan lubang. Lubang-lubang berukuran besar ini berulang kali memancarkan asap keabu-abuan. Bagian dalam asap dipenuhi dengan racun api berwarna abu-abu. Jelas, bagian bawah dari Blood Pool ini adalah gunung berapi mendidih. Tatapan Xiao Yan membawa beberapa kejutan saat menyapu area ini, yang telah disegel oleh penghalang ruang. Setelah itu, dia duduk di dalam cairan merah darah. The Glass Lotus Heart Flame melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang tak henti-hentinya, mengisolasi dia dari racun api korosif. Jika aku tidak memiliki api surgawi, sepertinya aku tidak akan berani datang ke sini bahkan jika aku tahu bahwa ini adalah area yang berharga. Xiao Yan menghela nafas sambil bersukacita. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan kedua matanya secara berangsur tertutup. Dalam beberapa menit, Xiao Yan telah berhasil memasuki kondisi latihannya. Segera, kekuatan hisap yang ganas perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah melonjaknya gaya isapnya, cairan berwarna merah darah itu terganggu. Powerful, kental, energi berwarna merah tak henti-hentinya memasuki tubuh Xiao Yan seperti pilar. Ketika cairan berwarna merah darah bersentuhan dengan permukaan api hijau giok Xiao Yan, itu segera memancarkan gelombang suara, cici. Bintik-bintik cahaya berwarna abu-abu dalam energi cair langsung runtuh. Racun api mengalami kesulitan memasuki tubuh Xiao Yan karena kehadiran Glass Lotus Heart Flame ini. Cairan berwarna darah ini dianggap sebagai tonik yang hebat hanya setelah penghilangan racun api. Namun,
Karena akumulasi dari waktu ke waktu, kedua hal ini tampaknya telah benar-benar dipatuhi. Jika Xiaoyan tidak memiliki Glaze Lotus Heart Flame, itu tidak mungkin baginya untuk memisahkan mereka dengan cara yang mudah. Ketika gelombang pertama cairan darah merah yang megah memasuki tubuh Xiaoyan, itu menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Seperti sejumlah besar energi sebanding dengan 3 hingga 5 hari upaya yang diberikan hari yang normal. Sekarang, bagaimanapun, itu benar-benar diserap dalam waktu yang sangat singkat. Tidak heran kalau Gold Swallowing Mouse Tribe telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyembunyikan tempat ini. Jika seseorang benar-benar bisa mengusir racun api dari tempat ini, kekuatan emas menelan suku tikus pasti akan melonjak karena itu. Pikiran Xiaoyan mengendalikan energi megah yang mengalir ke tubuhnya dan menavigasi sepanjang rute metode mantra Ki Api. Selama sirkulasi, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan pembuluh darahnya, tulang, otot, dan bahkan sel-sel liar menelan sejumlah besar energi yang telah menyerang tubuhnya. Sementara mereka menelan, mereka juga dengan cepat memperkuat diri. Energi darah kental tampaknya memiliki semacam efek ajaib. Jumlah yang bisa diserap sangat tinggi. Mungkin itu karena akumulasi selama bertahun-tahun, tetapi juga memiliki kekuatan hidup yang lemah. Selama penyerapan, Xiaoyan bisa merasakan tubuhnya dalam keadaan energi. Ini adalah perasaan yang sangat unik. Jika orang lain ada di sini sekarang, orang itu akan menemukan bahwa itu seluruh tubuh Xiaoyan tampaknya telah berubah warna menjadi merah darah. Energi kental dan megah telah memenuhi setiap inci tubuhnya. Bahkan kulitnya telah berubah sangat fleksibel saat berendam dalam energi berwarna darah. Hati Xiaoyan merasakan kegembiraan yang besar karena energi darah memiliki efek ajaib. Jika Xiaoyan memiliki keraguan sebelumnya tentang tempat ini yang dapat membantunya dalam menembus kelas Do Huang, dia telah melupakan semuanya. Menurut kecepatan ini, ia memiliki keyakinan bahwa itu jurang energi tanpa dasar yang diperlukan untuk menerobos kelas Do Huang akan diisi oleh tempat ini. Bagian bawah pul darah telah memberi Xiaoyan sejumlah besar energi yang akan mengubah dirinya. Di tempat ini, dia tanpa rasa takut bisa menyerap energi di sekitar tanpa khawatir menghadapi situasi di mana energi akan habis. The Heaven Mountain Fire Poison di tempat ini, yang orang lain paling takut, tidak menimbulkan ancaman sekecil apapun kepada Xiaoyan, oleh karena itu, tanah harta ini bisa disebut penjahit yang dibuat sempurna untuk Xiaoyan. Kecepatan hisap Xiaoyan mungkin menakutkan, tetapi dia juga tahu bahwa itu meskipun ini kasusnya, waktu yang lama masih akan dibutuhkan jika dia ingin menerobos kelas Do Huang. Energi yang diperlukan untuk menembus puncak kelas Do Huang benar-benar terlalu luas. Tubuh Xiaoyan duduk bersila di dasar blood pool seperti mayat. Api hijau giok di sekitar tubuhnya muncul seolah-olah itu tidak pernah bisa dipadamkan karena dengan kuat melindungi Xiaoyan. Gelombang energi merah darah tebal di sekitar api menembus melalui itu, tanpa henti, sebelum mereka menuangkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Dasar yang tenang dari blood pool tidak memiliki konsep waktu. Xiaoyan duduk di sana seperti biksu tua. Aura yang menyebar dari tubuhnya perlahan-lahan naik dengan lambat. Meskipun langkah ini tampak lambat, itu melintasi ngarai besar antara Do Huang dan kelas Do Song. Kekuatan Xiaoyan naik dengan kecepatan siput. Menurut kecepatan ini, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos. Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kita lanjutkan perjalanan cerita Xiaoyan. Chapter 1010, Efek Pemurnian Jiwa. Dasar merah darah di kolam darah benar-benar diam. Semuanya berkembang di tengah kesunyian ini. Bahkan waktu sepertinya telah kehilangan tujuannya di tempat seperti itu. Warna giok hijau samar-samar terlihat dalam kemerahan yang menyala-nyala. Itu sangat menarik perhatian. Jika seseorang melihat lebih dekat, sosok, duduk bersila, akhirnya akan terungkap. Tentu, sosok itu adalah Xiaoyan, yang telah memasuki blood pool untuk berlatih. Xiaoyan tidak pernah keluar dari negara pelatihannya sejak dia masuk. Dia seperti biksu tua yang mempertahankan postur tak bergerak saat dia menyerap energi besar dan kuat dari sekelilingnya. Setelah itu, ia menggunakannya untuk memperbaiki pembuluh darahnya, tulang, otot, dan bahkan sel. Warna darah merah gelap menutupi setiap inci tubuh Xiaoyan. Bahkan wajahnya dipenuhi dengan warna darah ini. Dalam sekejap, Xiaoyan muncul buas. Namun, beruntung bahwa itu tidak ada orang lain yang hadir selain dia. Oleh karena itu, tidak ada yang melihat adegan ini.
Dengan memperkirakan waktu, Xiaoyan seharusnya sudah berada di tempat ini selama sekitar 2 hari. Dia tidak beristirahat bahkan selama 2 hari ini karena dia terus menyerap energi kuat dari sekelilingnya. Selama penyerapan cepat dan sengit ini, Douqi dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap menjadi lebih kuat karena berulang kali mengalir melalui pembuluh darahnya dengan cara tabrakan, seperti aliran sungai. Menurut perkiraan Xiaoyan, sepertinya dia telah mencapai puncak dari bintang 9 Do Huang. Namun, masih ada jarak yang sulit diperkirakan dari titik ini. Jika dia ingin berhasil melakukan terobosan ke kelas Do Huang, sangat tidak mungkin dia bisa mencapainya dalam 2 hingga 3 hari bahkan dengan bantuan Heaven Mountain Blood Pool. Xiaoyan secara alami jelas tentang ini di dalam hatinya. Karena itu, dia tidak merasakan iritasi apapun. Dia mempertahankan pikiran yang tenang saat dia mengikuti metode yang benar dan menyerap energi merah darah, memungkinkan dirinya untuk mengendalikan sebagian besar energi yang melonjak. Setelah semua, terlepas dari seberapa kuat dia, bagaimana dia akan bertarung dengan orang lain jika dia tidak dapat dengan mudah mengontrol Douqi di dalam tubuhnya. Mental tenang Xiaoyan menyulitkan latihan pahitnya untuk mempengaruhi kondisi mentalnya. Tubuhnya benar-benar diam saat ia menyerap energi, sekali lagi tenggelam ke dalam perasaan misterius karena tubuhnya benar-benar berubah. Sementara pelatihan yang tenang ini berlanjut seiring waktu, rambut hitam Xiaoyan tumbuh lebih panjang seperti rumput liar. Mungkin itu karena bagian dalam tubuhnya penuh dengan terlalu banyak energi berwarna darah, tapi rambut hitamnya berangsur-angsur berubah warna menjadi merah darah. Melihatnya dari kejauhan, Xiaoyan muncul seperti orang berdarah, memancarkan aura yang menakutkan. Xiaoyan tidak peduli tentang transformasi di permukaan tubuhnya. Dia tahu bahwa itu perubahan ini disebabkan karena dia tidak mampu mengendalikan jumlah energi yang terlalu besar yang telah diserapnya. Setelah dia mengendalikan energi di dalam tubuhnya, semuanya akan secara alami kembali ke keadaan semula. Apa yang saat ini perlu dia lakukan adalah benar-benar memfokuskan pikirannya dan merasakan kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya. Waktu mengalir oleh seperti air yang mengalir di dalam blood pool berwarna merah gelap. Dalam sekejap mata, hampir 10 hari berlalu. Tubuh Xiaoyan tidak bergerak bahkan sedikit selama periode waktu ini. Rambut merah darahnya juga menjadi lebih padat. Namun, itu berharga menyebutkan bahwa itu aura Xiaoyan saat ini secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan. Meskipun dia belum melakukan terobosan kelas Do Huang, dia setidaknya 2 hingga 3 kali lebih kuat dibandingkan dengan 10 hari yang lalu. Transformasi auranya tidak berhasil menghancurkan Xiaoyan melalui kelas Do Huang. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya mencapai kelas Do Song. Jika bukan karena Heaven Mountain Blood Pool ini, sepertinya Xiaoyan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatan latihannya yang luar biasa. Gelombang demi gelombang energi kental tanpa henti dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Pada saat tertentu, wajah Xiaoyan tiba-tiba pindah. Matanya sedikit bergetar, dan mereka perlahan-lahan terbuka. Mata Xiaoyan mengungkapkan beberapa kejutan ketika dia membukanya. Apa yang tiba-tiba membangunkannya dari kondisi latihannya bukanlah karena faktor eksternal. Sebaliknya, itu karena Xiaoyan menemukan sesuatu tentang pelatihannya di tempat ini. Avatar spiritual, 3000 petir ilusionary body, di antara alisnya juga menyerap energi berwarna darah. Mungkin itu karena penindasannya, tetapi avatarnya tidak berhasil menyerap banyak energi. Oleh karena itu, hanya sekarang Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa itu avatarnya harus semakin kuat. Energi di tempat ini dapat memperkuat jiwa. Xiaoyan dengan ragu bergumam. Dia ragu sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Cahaya tak berbentuk bergegas dari antara alisnya, dan akhirnya mendarat di sampingnya. Avatar itu baru saja muncul ketika bagian dalam tubuhnya secara otomatis memancarkan kekuatan hisap. Energi darah di sekitarnya juga sepertinya diseret olehnya. Sebagian dari energi ini dipisahkan dan dituangkan ke dalam tubuh avatar. Ketika energi kental ini melakukan kontak dengan Valen Heart Flame di permukaan tubuh avatar, itu segera memancarkan suara berderak, yang muncul karena racun api di dalam energi. Beruntung bahwa itu Valen Heart Flame melindungi avatar. Jika tidak, saat avatar ini muncul, itu akan terkikis oleh racun api sampai itu tersebar. Xiaoyan menghela nafas lega ketika melihat adegan ini. Dia berbicara dengan penuh sukacita di dalam hatinya. Setelah energi yang sangat besar dan kuat memasuki avatar, seseorang bisa melihat warna merah yang padat segera melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap,
Avatar orisinal yang transparan segera berubah warna menjadi merah darah. Meskipun warnanya telah berubah, Xiao Yan, yang memiliki kontak spiritual dengan avatar, terkejut menemukan bahwa itu kekuatan avatar ini dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang menyebabkan orang terkejut. Menurut kecepatan ini dan penyempurnaan dari Valen Heart Flame, kemungkinan avatar akan dapat mencapai tahap peralihan segera. Energi di tempat ini juga memiliki efek memperbaiki avatar spiritual. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut setelah terkejut sesaat dengan kecepatan ini. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Xiao Yan akan mampu melatih tubuh ilusi 3.000 petir ke tahap peralihan. Jika berita ini menyebar ke telinga di dalam Wind Lightning Pavilion, kemungkinan orang-orang yang berlatih teknik Do ini akan segera memuntahkan darah di tempat. Ini terutama terjadi untuk Fan Tian. Perlu diketahui bahwa itu orang tua ini telah menghabiskan hampir 5 tahun untuk melatih avatarnya ke tahap peralihan, namun Xiao Yan telah mempersingkat waktu yang dibutuhkan dari 5 tahun ke jangka waktu lebih dari 10 kali lebih cepat. Kesenjangan ini seluas celah antara awan dan tanah. Efek ajaib dari energi berwarna darah di tempat ini kemungkinan sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh Jin Si. Setelah semua, dia tidak memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Dengan demikian, dia tidak akan berani melepaskan jiwanya. Jika jiwanya terkontaminasi oleh racun api, dia akan mencapai titik yang tidak dapat disembuhkan, dan dia pasti akan mati. Xiao Yan melompat kegirangan di dalam hatinya karena penemuan ini. Matanya terfokus pada transformasi avatarnya. Ini berlanjut untuk waktu yang lama. Xiao Yan hanya benar-benar santai ketika dia melihat bahwa itu tidak ada masalah yang terjadi. Dia menempatkan avatarnya di sampingnya dan membiarkannya menyerap energi. Dalam kasus apapun, bagian bawah Blood Pool memiliki sejumlah besar energi, cukup bagi mereka untuk menghambur-hamburkan. Pikiran Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya setelah bergeser menjauh dari avatar. Kegembiraan di wajahnya menjadi lebih padat saat dia dengan lembut bergumam, puncak dari kelas Dou Huang, bahwa itu Jin Si tidak berbohong. Tempat ini mungkin benar-benar memungkinkan aku untuk berhasil menerobos kelas Dou Huang dan maju ke Dou Song. Namun, sepertinya ini akan membutuhkan waktu yang lama. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia mendongak. Energi merah darah yang jahat tidak memungkinkan penglihatannya mencapai jarak yang sangat jauh. Warna merah gelap seragam menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Namun, agar berhasil menerobos kelas Dou Huang, Xiao Yan hanya bisa mengertakkan giginya dan bertahan. Jika aku berhasil melakukan terobosan ke kelas Dou Song, sepertinya aku akan dapat mempertahankan kemampuan aku sendiri bahkan untuk melawan Fei Tian tua itu, yang tidak akan mati. Haruskah aku meminjam kekuatan Tuan Yao lagi? Aku mungkin benar-benar bisa bertarung dengannya secara langsung. Petik 1. Dou Song dan Dou Huang adalah dua kelas yang benar-benar berbeda. Jika Xiao Yan berhasil menembus, kesenjangan antara dia dan Fei Tian tidak akan lagi begitu jauh dan tidak bisa dijangkau. Dia bahkan mungkin bisa bertarung dengan Fei Tian jika dia meminjam bantuan beberapa hal eksternal. Selain itu, jika ia mencapai kelas Dou Song, peluangnya untuk berhasil memperbaiki pil obat tingkat 7 juga akan meningkat secara signifikan. Dia tidak lagi perlu mengandalkan keberuntungannya. Dengan kemampuan ini, Xiao Yan cukup yakin bahwa itu dia akan dapat masuk 10 besar pertemuan pil yang diselenggarakan oleh Pil Tower. Hati Xiao Yan juga menjadi lebih panas dia berpikir tentang berbagai manfaat yang akan dia terima saat mencapai kelas Dou Song. Dia menghirup nafas dalam-dalam, melirik avatar spiritualnya yang menyerap energi tidak jauh di sampingnya, dan sekali lagi membentuk segel latihan dengan tangannya. Matanya secara bertahap tertutup. Kali ini, dia memutuskan bahwa itu dia pasti tidak akan meninggalkan dasar Blood Pool sampai dia melakukan terobosan ke kelas Dou Song. Setelah Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya, bagian bawah Blood Pool sekali lagi menjadi benar-benar tenang. Satu-satunya hal yang berbeda, bagaimanapun, adalah bahwa itu ada sosok tambahan yang menyerap energi, seperti lubang kosong, dalam dunia yang gelap merah ini. Waktu berlalu sangat cepat di tempat ini. Xiao Yan, yang telah benar-benar memasuki kondisi pelatihannya, benar-benar lupa tentang aliran waktu. Dia secara bertahap memasuki kondisi yang benar-benar tidak peduli dengan lingkungannya. Satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini adalah menunggu hari terobosannya. Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.